Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang Pak Rahmat. Selamat siang. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa, Allahu Akbar itu Semangat. suatu hal yang baru ya Pak saya dengar. Nah, lebih jauh ya prasangka itu terhadap apa sih? Bukan hanya prasangka terhadap terhadap orang aja. Prasangka itu banyak. Ada prasangka terhadap Allah, ada prasangka terhadap kejadian. Nah, mungkin ya ada sebuah hadis ya, hadis qudsi ya. Hadis qudsi yang mengatakan, aku sesuai persangkaan baik hambaku, maka hendaklah ia berprasangka baik kepadaku sebagaimana ia mau. Hadis riwayat Ahmad. Ya, kalau hadis qudsi itu adalah perkataan Allah tapi tidak dimuat di Al-Quran. Dimuatnya dalam hadis, yaitu jadi hambaku, artinya itu kata Allah. Prasangka itu akan menentukan perilaku kita, sehingga perilaku kita itu ya akan sesuai dengan prasangka kita. Nah, kalau prasangka kita itu negatif atau buruk, ya perilaku kita buruk. Kalau prasangka kita positif, prasangka kita positif. Apalagi prasangka kita terhadap Allah. Dalam Quran surat Al-Fussilat ayat 23 yang artinya, dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Robmu, ya, dugaan itu telah membinasakan kamu, sehingga jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Gara-gara prasangka. Dari prasangka itulah kita itu akan bertindak. Prasangka itulah yang akan membentuk perilaku kita. Dan itu prasangka terhadap apapun. Ya, misalnya kita mau keluar rumah, bakal hujan nih, maka kita ngambil keputusan misalnya bawa payung. Padahal kenyataannya belum tentu hujan, tapi karena udah ada prasangka mau hujan, maka bawa payung. Nah, itu ya, jadi prasangka itu awalnya di pikiran, kemudian dia akan membentuk perilaku kita. Bahkan tadi dikatakan oleh Hasan Al-Basri, ya akan membentuk orang itu yang berprasangka buruk kepada Allah, ya dia akan menjadi orang yang durhaka Dan juga rugi. Iya, dan merugi. Gitu. Jadi intinya disinilah kita perlu mengelola tentang prasangka kita. Usahakan prasangka kita itu selalu baik. Baik terhadap Allah, terhadap orang lain, terhadap kondisi atau kejadian. Gitu. Prasangka baik kepada Allah itu termuat dalam satu hadis ya Pak ya. Ya. Dan itu menjadi sebuah patokan berarti ya Pak ya. Betul. Tapi tidak semua kejadian bisa diterima dengan baik gitu Pak ya. Ya. Nah, bagaimana cara mengelola prasangka kita kepada Allah agar semua takdir yang Allah itu bisa kita terima? Kita akan dimulai dengan justru kita melatih diri di saat sebelum kejadian itu datang. Jadi seringkali kalau kejadian buruk itu datang, pribadi kita kan penuh dengan emosi negatif, sehingga sulit berpikir jernih. Nah, tapi itu bisa kita atasi kalau kita sudah bisa mengantisipasi sebelumnya. Ya, bagaimana caranya supaya kita itu selalu memiliki prasangka baik kepada Allah? Kuncinya adalah ma'rifatullah. Ya, mengenal Allah. Semakin kita mengenal Allah, maka akan semakin prasangka kita itu akan semakin positif, akan selalu positif. Ya, sebagai contoh ya, kalau kita mengenal Allah bahwa Allah itu selalu menolong kita. Allah itu Maha Penolong ya. Di berbagai ayat dijelaskan ya, di hadis dijelaskan bahwa Allah itu selalu menolong hambanya. Kita sudah mengenal bahwa Allah itu selalu menolong kita, ya maka kita selalu prasangka Allah itu akan menolong. Bagaimanapun kesulitan kita, bagaimanapun apa yang kita hadapi itu berat, kita prasangka baik, Allah selalu menolong kita. Kemudian dalam Al-Quran juga disebutkan ya, bahkan ayat yang cukup populer bahwa bisa jadi apa yang kita suka itu jelek bagi kita, atau sebaliknya kita benci tetapi baik bagi kita. Intinya adalah Allah itu selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Betul kan?
Kalau kita mengenal Allah, bahwa Allah itu selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Contoh ya, Teh Dina dulu cita-citanya apa? Sekarang kok pekerjaannya jadi ini? Itu yang terbaik bagi Allah untuk Teh Dina. Prasangka baik, akhirnya kan menikmati profesi sekarang dengan enjoy. Coba kalau tidak berprasangka baik, saya tuh pinginnya jadi ini, kok sekarang jadi ini? Kitanya akan dongkol, akan marah terus, akan kecewa terus. Tapi kalau dengan prasangka baik, oh inilah profesi terbaik bagi saya. Setidaknya saat ini yang terbaik bagi kita. Banyak sekali ya prasangka-prasangka itu, semakin mengenal Allah akan semakin terbentuk prasangka-prasangka positif bagi kita. Contoh lain misalnya, bahwa kita tuh yakin rencana Allah itu lebih baik. Kita punya rencana, tapi pas pelaksanaannya kok berbeda dengan rencana kita. Yaitu rencana Allah, dan rencana Allah itu pasti baik. Contoh yang lain, Allah itu mendengar doa kita. Kemudian Allah itu Maha Pengampun. Nah ini sangat penting bagi orang-orang yang merasa banyak dosa. Mungkin termasuk saya, termasuk Teh Dina, semua orang berdosa. Tapi dengan prasangka baik ya kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa kita. Contoh lain, Allah itu memberi ujian sebagai pembelajaran. Nah, ini harus siapkan dari sekarang. Meskipun sekarang mungkin kondisi kita itu sedang baik-baik saja, tapi saat kita memahami, ya, mengenal Allah, bahwa Allah itu selalu memberikan ujian kepada kita untuk pembelajaran kita. Saat nanti datang, ya kita sudah tenang. Oh ini ujian. Allah akan memberikan hikmah atau pembelajaran bagi kita. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Allah juga mendengar keluh kesah kita. Ada yang mengatakan satu-satunya boleh mengeluh adalah mengeluh kepada Allah. Ngomongnya sih kepada Allah, ya Allah gini-gini, tapi ditulis sosial media. Jangan. Kalau mau mengeluh, bangun sepertiga malam, sholat tahajud, setelah itu mengeluh. Nggak ada yang dengar. Tapi jangan sampai sepertiga malam bangun, tapi HP di-on kan, live lagi. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi kemudian persangka lain, Allah itu selalu memberikan keadilan. Mungkin kita seringkali merasa tidak adil dari perlakuan orang, tidak adil dari perlakuan pemerintah misalnya, tidak adil dari berbagai pihak lah. Tapi dengan keyakinan bahwa Allah itu selalu memberikan keadilan, ya kita kan akan menjadi tenang. Contoh lain, bahwa Allah itu selalu memberikan kesempatan selama kita masih bernafas. Dari prasangka kepada Allah aja gitu ya Pak, sudah merangkum seluruh kehidupan. Betul sekali. Karena apa-apa itu harus kita kembalikan lagi kepada Allah gitu ya. Oke Pak, untuk prasangka kepada Allah sendiri kan kita harus mengenal Allah ya Pak. Berarti prasangka kepada manusia juga sama ya Pak konsepnya? Betul sekali, sebenarnya prasangka kepada Allah itu sebagai fondasi. Sebagai fondasi yang disebut pikiran positif yang lainnya. Semua pikiran positif dasarnya prasangka baik kepada Allah. Ya. Mungkin kita pernah mengenal ada buku tentang berpikir positif yang dikarang oleh orang-orang luar, orang sana. Sebenarnya cukuplah kita dengan fondasi berprasangka baik kepada Allah. Percaya diri itu akan muncul, motivasi akan muncul. Jadi prasangka positif itu akan sangat berdampak untuk kehidupan kita. Nah, tadi kan termasuk prasangka kepada orang lain, udah kembalikan aja kepada Allah. Ya misalnya seorang tadi ya, kalau memang pikirannya positif, si penduduk kampung itu, saat si gembala mengatakan ya, ada ada serigala itu. Kalau berpikir positif, saya cek aja. Nggak peduli si penggembala itu bohong kepada saya, nggak peduli yang kemarin-kemarin dia berkali-kali ngeprank saya, tapi saya akan beramal aja, mengecek benar nggak ada serigala, karena Allah akan membantu saya, akan membalas perbuatan saya. Allah Maha Adil kan, meskipun saya di prank, tapi saya dengan niat mengecek kondisi, insya Allah Allah itu akan membalas pahala kita kalau pikiran kita positif. Nah, aplikasinya sama kita kepada teman, kepada adik, saudara, orang tua, anak. Kalau udah nikah misalnya ke mertua, ke ipar, ke tetangga, ke sahabat yang lainnya, udah fokuskan aja ke sana.
wah dia tuh politikus, pasti semua omongannya bohong. Kata siapa? Bahkan kalau saya lihat misalnya di TV ditangkap oleh KPK dengan label koruptor, saya tidak berani mengatakan kalau dia itu koruptor. Kenapa tuh Pak? Saya nggak lihat. Oh iya, betul. Itu baru kata KPK. Baru kata KPK. Ya, meskipun sampai dalam persidangan ya, terbukti korupsi, ya itu ya kata pengadilan. Kalau saya sendiri nggak lihat. Sama gitu. Jadi begitu juga sama orang lain yang bersikap kepada kita, selama ini dia jahat, selama ini dia julid kepada kita, selama ini dia itu tidak suka kepada kita, kenapa kita yang harus berprasangka negatif kepada dia? Itu nggak ada hubungan sebenarnya. Karena prasangka positif, prasangka negatif, itulah kita yang memutuskan, bukan orang itu. Meskipun ya kita tetap ada yang disebut dengan waspada. Waspada bahwa memang benar di dunia ini ada orang-orang yang jahat. Memang benar ada orang yang misalnya tiba-tiba lah kita di kereta, misalnya di bis, tiba-tiba ada orang yang mendekati kita. Tetap kita harus waspada. Mungkin dia mau cepat, tapi tidak boleh berprasangka buruk ya. Kemudian kalau HP misalnya simpan dengan yang baik supaya orang itu tidak punya kesempatan untuk mengambilnya. Kalau kita hati kita dipenuhi dengan prasangka, capek sendiri sih. Itu prasangka pada orang. Kemudian kita juga harus berprasangka baik terhadap kondisi dan kejadian. Misalnya sekarang itu kok kondisinya politik sedang gini, ya udah prasangka baik aja. Kalau kita bersangka buruk, ya akan capek, kita akan marah-marah aja. Tapi kalau kita berprasangka baik, mungkin Allah sedang menguji kita, memberitahu kepada kita supaya kita memiliki daya tahan tubuh yang baik. Untuk lebih menjaga aja. Ya, supaya kita tuh lebih menjaga kesehatan, daya tahan tubuh lebih baik, makan dijaga, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, yang bergizi, halal dan thayyib, misalnya rajin olahraga dan sebagainya. Karena kita sesuatu kejadian itu adalah mungkin skenario Allah itu untuk menyelamatkan kita. Ya mungkin tidak selamanya kita terlambat pesawat itu jatuh, enggak. Tapi mungkin ada kejadian lain. Saya pun pernah mengalaminya. Saya naik pesawat, sudah di bandara, saat panggilan saya nggak dengar, saya nggak ngerti. Padahal di Bandung sudah menunggu orang tua saya sedang sakit keras. Akhirnya saya bisa beli tiket lagi, naik itu yang malam gitu. Apakah ada hikmah yang lain? Ternyata ada. Saat itu kesel lah, ditunggu orang tua yang sedang sakit keras, tapi saya malah ketinggalan pesawat. Nah, jadi kita juga perlu melihat kejadian-kejadian itu ya dengan prasangka yang baik. Yang pertama yaitu prasangka itu akan memberikan motivasi bagi kita. Karena kalau kita ya yakin bahwa kita itu dapat mencapai tujuan kita, ya kita akan lebih termotivasi kan. Prasangka baik. Kita mau bisnis, yakin akan berhasil, ya kita akan lebih termotivasi. Kalau kenyataannya nanti bisnis kita gagal, prasangka baik aja, ya Allah sedang memberikan pelajaran bagi kita. Termotivasi lagi, berbeda kalau kita prasangkanya prasangka buruk. Kemudian prasangka juga kan memberikan pengaruh kepada tindakan kita. Tadi kita sering bahas prasangka positif, maka tindakan kita pun akan positif. Prasangka buruk, tindakan kita pun akan buruk. Kemudian ke kreativitas, itu pun ada pengaruhnya. Tidak akan bisa, ide itu akan hilang. Tapi kalau saya mengatakan saya pasti bisa, meskipun sekarang belum tahu, ide itu akan datang. Kemudian prasangka juga akan menumbuhkan daya tahan, akan memberikan daya tahan. Kenapa? Karena kita yakin pada akhirnya kita akan mendapat kebaikan. Maka kita akan lebih daya tahan, memiliki daya tahan, akan lebih bersabar. Kemudian yang pengaruh terhadap lingkungan, ya kalau kita prasangka positif, jelas kan lingkungan kita pun akan lebih positif, lebih bagus. Beda kalau yang kita kelola itu prasangka negatif, lingkungan pun akan terbawa negatif.
Kemudian yang terakhir, dengan prasangka positif, dengan prasangka yang baik akan menjadikan kita itu lebih optimis. Jadi basicnya optimisme, basicnya berpikir positif itu adalah berprasangka positif juga kepada Allah, kepada manusia, termasuk diri sendiri, terhadap kondisi dan terhadap kejadian. Masya Allah, luar biasa ya pembahasan tentang prasangka gitu ya. Karena memang berarti prasangka itu Pak merupakan suatu ikhtiar kita ya Pak ya. Betul. Ikhtiar kita dalam menerima segala sesuatu itu harus dipikirkan dengan baik, yang positif gitu. Tidak boleh ada hal-hal negatif apalagi menyangkut dengan takdir dari Allah gitu ya. Karena memang segala sesuatu itu insya Allah akan memberikan yang terbaik gitu. Baik Pak, untuk prasangka ini kekuatan prasangka baik bagi keberhasilan, ada kesimpulan dari Pak Rahmat? Ya. Intinya adalah kita harus selalu menjaga pikiran kita selalu berprasangka baik. Ya. Husnudzon. Kepada siapa? Ya. Kepada apa dan siapa dan apa ya. Yang pertama, ya kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Dalilnya jelas di hadis qudsi ya, bahwa kita itu akan sesuai dengan prasangka kita terhadap Allah. Kalau prasangka kita terhadap Allah itu baik, ya kita pun akan diberikan kebaikan. Kita pun akan mendapatkan kebaikan dan perilaku kita pun akan baik. Kemudian yang kedua, prasangka kepada manusia, baik itu orang lain termasuk diri sendiri. Harus selalu positif. Bahkan untuk orang yang jahat pun, orang yang tidak baik pun, kita harus selalu berprasangka baik. Kemudian yang ketiga, kita harus menjaga prasangka positif terhadap kondisi. Apapun kondisi kita kembalikanlah tadi kepada prasangka kepada Allah. Allah misalnya mentakdirkan kondisi kita sekarang itu cuaca yang fluktuatif. Ya, kita berprasangka baik bahwa Allah sedang memberi pelajaran kepada manusia supaya lebih menjaga kesehatan. Kemudian berprasangka baik terhadap kejadian, karena seringkali kejadian meskipun tidak kita suka itu sebenarnya itu adalah untuk kebaikan kita, karena Allah akan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Alhamdulillah ya, terima kasih Pak Rahmat untuk materi kali ini, kekuatan prasangka baik. Mudah-mudahan apa yang Pak Rahmat sampaikan, apa yang tadi kita bahas menjadi suatu pelajaran untuk teman-teman semua yang menonton. Kita cukupkan untuk podcast kali ini dengan membacakan hamdalah Alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih Pak Rahmat. Sama-sama. Terima kasih para pemirsa sekalian. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.